Bab 2373. Tidak beres. 1. Cari Destiny. Setelah mendengar kalimat ini, wajah Mile berubah. Masalahnya menjadi lebih besar. Pada saat ini, mulut sumur tiba-tiba terbuka dan saat berikutnya, seorang wanita perlahan melayang keluar. Itu adalah Saphira. Pada saat ini, Saphira sedang memegang pedang di tangannya. Ekspresinya sedikit bermartabat dan di sekelilingnya, ada benang sutra merah darah yang tak terhitung jumlah melilitnya, seolah-olah dia terjebak. Setelah Saphira keluar, dia langsung menatap Mile, cepat pergi. Mile merentangkan telapak tangan dan pedang biru gaib terbang di depan Saphira. Kak Saphira, gunakan pedangku. Saphira menggelengkan kepalanya, pedang ini hanya cocok untukmu. Cocok. Mile terdiam. Dia tahu Kak Saphira memiliki pedang dan tahu pedang sendiri, meskipun pedang biru gaib sangat kuat, tapi tidak cocok untuknya. Pada saat ini, Saphiramu menoleh melihat Mile dan berkata sambil tersenyum, "Bocah, jika kamu tidak melarikan diri, nanti terlambat." Mile berkata dengan serius, "Ada Kak Saphira di sini, aku tidak takut pada apapun." Saphira sedikit terkejut, kemudian tertawa, "Bocah, kamu tunggu dipukuli saja." Mile. Pada saat ini, kaki semua orang sedikit gemetar dan segera, pria jubah hitam perlahan melayang keluar dari mulut sumur. Pria itu mengenakan jubah hitam panjang dan di antara alisnya ada karakter swastika yang aneh dan memancarkan aura yang sangat menakutkan. Melihat pria ini, wajah Mita tiba-tiba menjadi serius. Pria berjubah hitam perlahan menutup matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dengan rakus, ekspresinya agak mabuk. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Saphira, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. "Aku tidak pernah menyangka ada master sepertimu di kehidupan selanjutnya, ini sedikit mengejutkan aku." Saphira tersenyum dan berkata, "Kamu tidak disegel." Pria berjubah hitam menunjukkan penghinaan, "Segel? Siapa di dunia ini yang bisa menyegel aku? Siapa yang bisa?" Saphira tersenyum, tetapi tidak berbicara. Selain itu, Mita tiba-tiba berkata, "Lalu kenapa kamu terjebak di bawah selama bertahun-tahun?" Pria berjubah hitam menoleh dan menatap Mita, terperangkap. "Konyol." Mita sedikit mengernyit. Pada saat ini, Kak Saphira tiba-tiba berkata, "Dia tidak terjebak, dia sendiri yang tinggal di bawah." Mita sedikit bingung, kenapa dia berbuat seperti itu. Saphira memandangi pria berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum, "Jika tidak disegel, maka hanya ada satu situasi yang tersisa, dia tertidur di bawah. Dan sedang menunggu sesuatu." "Menunggu apa?" Mita mengerutkan kening lagi. Pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba melihat sekeliling, sudut mulutnya sedikit terangkat, energi vitalitas alam semesta ini telah pulih. Saphira menatap pria jubah hitam, "Tujuanmu adalah vitalitas alam semesta ini." "Salah." Pria berjubah hitam tersenyum dan berkata, "Tujuanku adalah alam semesta ini." Setelah suara itu turun, dia menyedotnya dengan ringan. Dengan isapan ini, dunia sekitarnya langsung menjadi ilusi dan segera, energi spiritual di seluruh dunia menghilang tanpa jejak. Tidak hanya itu, pohon-pohon yang tak terhitung jumlahnya mulai layu, lalu perlahan berubah menjadi abu. Melihat pemandangan ini, Mita sedikit menyipitkan matanya. "Kamu ingin menyerap alam semesta ini?" Pria berjubah hitam itu melirik ke arah Mita, "Tidak boleh." Mita perlahan mengepalkan tangan kanannya. Pria berjubah hitam tersenyum dan berkata, "Kamu anggota klan Abandon Langit. Apa kamu tahu bagaimana leluhur klan Abandon Langit meninggal?" Saat berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Aku menghancurkan kepalanya sampai mati dengan tanganku sendiri." Tentu saja, pada saat itu,
hanya klan Abandon Langit yang bisa bertarung denganku. Klan lainnya benar-benar tidak berbeda dengan semut. Mita berkata dengan suara dalam, kenapa klan Abandon Langit aku tidak punya catatan tentang kamu? Pria berjubah hitam tersenyum dan berkata, karena master kelompok pertama klan Abandon Langit semuanya aku bunuh. Mita menatap pria berjubah hitam itu, kenapa kamu tidak membunuh semua saja? Di samping, Saphira berkata dengan nada lembut, dia sedang memelihara alam semesta ini, memelihara makhluk alam semesta ini. Jika tebakanku benar, energi vitalitas alam semesta ini pasti sudah ditelan olehnya. Termasuk tubuh makhluk hidup di alam semesta ini. Namun, dia tidak bersikap sangat kejam, meninggalkan secercah kehidupan, sementara dia sendiri tidur di sumur, menunggu pemulihan alam semesta ini dan kemudian menelannya lagi. Dia memelihara alam semesta ini dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya sebagai babi. Dalam beberapa tahun, dia akan keluar dan melahap sekali, lalu tidur dan mencernanya, lalu tunggu waktu berikutnya. Pria berjubah hitam memandang Saphira, bagaimana kamu tahu? Saphira tersenyum dan berkata, tebakan. Pria berjubah hitam tersenyum dan berkata, tebakannya benar akurat. Saat berbicara, dia melihat ke arah Saphira, matanya bersinar karena kegembiraan, energi darah dan jiwa spiritual kamu mempunyai manfaat yang besar. Bersambung. Bab 2374, tidak beres. 2. Setelah suara itu turun, dia tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, semua ruang waktu di arena segera menjadi ilusi dan sebuah bayangan mundur dengan cepat di ruang dan waktu. Bayangan ilusi itu jelas-jelas kelihatan sangat cepat, tapi memberi perasaan yang sangat lambat. Melihat adegan ini, ekspresi Mile berubah. Waktunya berbeda. Saat ini, ruang waktu pria berjubah hitam dan Kak Saphira sangat berbeda. Pria jubah hitam ini menggunakan ruang hampa khusus seperti di dalam menara kecil. Dia ingin menggunakan waktu untuk menekan dan membunuh Kak Saphira. Ekspresi Mita juga menjadi serius saat ini. Wajah Bonita dan lainnya yang bergegas datang di samping juga serius. Mereka sudah mendengar apa yang dikatakan pria berjubah hitam itu sebelumnya. Pria berjubah hitam ini mengincar seluruh dunia vitalitas semesta. Lebih kejam dari klan Abandon Langit, lagi pula klan Abandon Langit tidak pernah berpikir untuk menghancurkan dunia vitalitas semesta. Di kejauhan, Saphira tiba-tiba menjentikkan jari kakinya. Orang itu melayang seperti kepingan salju sangat ringan dan saat berikutnya, cahaya pedang meledak di arena. Boom! Bayangan ilusi itu tiba-tiba dihentikan oleh cahaya pedang ini. Dan pada saat ini, bayangan ilusi tiba-tiba menghilang. Kak Saphira perlahan menutup matanya. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di sekitar dan suara robekan terus bergema dari ruang waktu itu. Boom! Tiba-tiba, ruang waktu itu langsung meledak, berubah menjadi pusaran gelap. Saphira dan pria berjubah hitam mundur secara bersamaan dan keduanya berhenti hampir pada saat yang sama. Saat mereka berhenti, Saphira dikelilingi oleh beberapa energi pedang sisa. Saphira sedikit mengangkat sudut mulutnya, pergi. Suara itu jatuh, energi pedang di sekitarnya tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, pria berjubah hitam membentangkan telapak tangannya, lalu bergerak ringan ke depan. Dalam sekejap pusaran hitam muncul di telapak tangannya. Saat energi pedang datang ke depannya, semuanya diserap oleh pusaran hitam ini. Dan pada saat ini, sebilah pedang menusuk tiba-tiba. Mata pria berjubah hitam memancarkan permusuhan dan dia membanting ke depan dengan tangan kanannya. Pusaran hitam meledak tiba-tiba. Boom! Dengan ledakan yang mengejutkan, ruang waktu di arena langsung menjadi abu.
Saat berikutnya, cahaya pedang menembak keluar dari ruang waktu misterius yang tidak diketahui. Pada saat yang sama, Saphira langsung didorong kembali ke jurang ruang waktu. Begitu dia berhenti, jarinya menunjuk ke langit, lalu menggesek dengan ringan. Puff! Di langit yang jauh, sebilah pedang tiba-tiba menebas lurus ke bawah. Boom! Pria berjubah hitam itu langsung terlempar kembali ke jurang ruang waktu. Melihat adegan ini, Miley mengerutkan kening. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Kak Saphira dan pria berjubah hitam sudah berada di atas ruang waktu, tetapi keduanya bertarung di dalam ruang waktu itu. Ini apaan? Pada saat ini, Mita di samping tiba-tiba berkata, "Raja pengandal dukungan, ada yang tidak beres." Miley sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Mita menatap pria berjubah hitam itu, "Pria ini sangat kuat, tapi kakakmu ini tidak kalah darinya. Namun, kakakmu barusan menyuruhmu pergi cari wanita bergaun polos." Mendengar ini, pupil mata Miley tiba-tiba menyusut, "Sial, ada yang tidak beres." Boom! Pada saat ini, aura yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba keluar dari mulut sumur yang semula gelap gulita. Saat berikutnya, seorang wanita perlahan-lahan melayang keluar dari mulut sumur, sama seperti pria itu, ada karakter swastika yang aneh. Bukan hanya satu orang. Di arena, wajah Mita dan lainnya menjadi jelek. Pada saat ini, seorang gadis kecil tiba-tiba keluar dari mulut sumur. Gadis kecil itu dikepang kecil dan tangannya memegang boneka tanpa mata. Datang satu lagi. Melihat adegan ini, wajah Mita dan Bonita berdua menjadi sangat jelek. Total ada 3 orang. Di kejauhan, wanita berambut panjang itu melirik pria berjubah hitam dan Saphira di kejauhan, ekspresinya dingin. Gadis kecil itu melirik Saphira dan menyeringai, "Kulit ini bagus, bisa menambah pakaian pada bonekaku." Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di kejauhan, Saphira sedikit mengernyit, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Boom! Pedang ini menebas, gadis kecil itu langsung terguncang mundur. Setelah ditebas mundur ke belakang, wajah gadis kecil itu langsung tertekan, bukannya menyerang Saphira, dia berbalik dan menatap Miley, "Kalau begitu gunakan kulitmu." Suara itu jatuh, dia langsung menghilang di tempat. Melihat ini, kelopak mata Miley berkedut, "Apaan ini? Kamu tidak bisa mengalahkan yang hebat, jadi kamu datang memukulku." Miley juga tidak menunjukkan rasa takut, dia bergegas maju dan menebas dengan pedang. Boom! Saat cahaya pedang hancur, Miley langsung terguncang mundur ribuan kaki jauhnya, sementara gadis kecil itu tertegun. Karena boneka di tangannya terbelah 2 oleh pedang Miley. Melihat pemandangan ini, wanita berambut panjang itu sedikit mengernyit. Gadis kecil itu memandangi boneka di tangannya, seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menatap Miley, matanya merah, "Ah!" Saat mengatakan itu, dia melompat lurus ke atas dan bergegas menuju Miley. Di kejauhan, Miley sedikit mengernyit, teriak-teriak, "Apa kamu?" Suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Saat berikutnya, cahaya pedang merobek arena. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak. Saat berikutnya, Miley terguncang mundur. Setelah berhenti, Miley tiba-tiba mengerutkan kening. Karena dia masih merasa ada yang tidak beres. Meskipun kekuatan ketiga orang ini sangat menakutkan, tapi mereka tidak cukup menakutkan untuk membuat Lydia muncul. Mungkinkah Kak Saphira sedang bercanda dengan dirinya? Memikirkan hal ini, Miley langsung melihat Saphira di kejauhan. Pada saat ini, rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya. Bersambung.